Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hikmah yang sangat dalam tentang tanda keraguan seseorang kepada Allah. Keraguan itu tidak selalu tampak di lisan, ia sering bersembunyi di dalam hati. Saat doa terasa lama dijawab, saat harapan tidak kunjung nyata, saat ujian semakin berat menimpa, di saat itulah muncul pertanyaan dalam hati, apakah Allah benar-benar mendengar doaku? Apakah Allah memahami apa keinginanku? Apakah janjinya pasti akan ditepati? Inilah saudaraku, benih dari keraguan, dan bila tidak segera disadari, ia bisa merampas cahaya iman, hingga hati menjadi gelap, dan mata batin tertutup dari melihat kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran, ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Ibu Sarah. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, meminta agar dikaruniai seorang keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 100. Ketika itu Allah mengutus dua malaikat, datang memberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak yang bernama Ishaq alaihi salam. Ibu Sarah digambarkan tersenyum mendengar kabar tersebut dan merasa keheranan. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua. Dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua juga. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh." Kemudian para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya yang dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi, Maha pemurah." Demikian halnya Nabi Ibrahim pun berkata, "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku? Padahal usiaku telah lanjut. Maka dengan cara bagaimanakah akan terlaksananya janji itu? Padahal usiaku sudah tua, dan aku pun dalam keadaan mandul." Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang yang berputus asa, wahai Ibrahim." Kemudian Ibrahim berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya, kecuali orang-orang yang sesat." Sahabatku yang dicintai dan dirahmati Allah, keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat basyirah menjadi buram dan cahaya sir menjadi padam. Keraguan adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam menempuh sebuah kehidupan ini. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar, ucapan tersebut telah membuat kelahiran Nabi Ishaq tertunda sebagai sebuah hukuman karena bersitan keraguan dalam hati akan janji Allah. Mengenai basyirah, seperti telah dibahas dalam kajian sebelumnya, bahwa basyirah adalah cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan, yaitu rahasia tentang hakikat diri kita yang sebenarnya. Qada dan qadar atau misi hidup di dunia ini hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir dari Allah. Manusia sebagai hamba tidak akan mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga, mungkin telah tiba saatnya. Padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi dalam sulhul
perdamaian Hudaybiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dan dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang hatimu merasa takut kepada musuhmu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, padahal selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat." Quran Surah Al-Fath ayat 27. Namun keadaan yang terjadi belum seperti apa yang diharapkan oleh para sahabat. Ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian sulhul perdamaian Hudaybiyah, Umar dan para sahabat-sahabat yang lainnya dianggap bahwa perjanjian itu sangat mengecewakan. Maka ketika itu sahabat Umar mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, "Wahai Umar sahabatku, ingatlah bahwa aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan pernah mengabaikan aku." Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Sahabatku yang dicintai dan dirahmati Allah, hikmah itu memberi makna yang sangat dalam untuk kita. Seakan-akan telah mengetuk hati kita semua. Betapa sering kita berdoa, berharap, menanti janji Allah. Namun ketika yang kita harapkan belum kunjung datang, keraguan mulai menyelinap. Padahal, keraguan itu ibarat debu yang menutupi mata hati hingga cahaya keyakinan meredup. Dan ketika cahaya keyakinan meredup, seorang hamba mulai kehilangan arah. Ia gelisah, hatinya goyah, dan pikirannya dipenuhi prasangka buruk kepada Tuhannya. Padahal, janji Allah itu pasti benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Hanya saja kita yang sering terburu-buru menuntut hasil. Sementara Allah Maha mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk kita. Ketahuilah saudaraku, keterlambatan yang kita rasakan bukanlah karena Allah lalai kepada kita, melainkan karena Allah sedang mendidik kita untuk lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih yakin. Apa yang tampak tertunda di mata kita, sesungguhnya sedang disiapkan dalam bentuk yang jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita terselimuti keraguan. Jagalah basyirah, mata hati yang bening itu, dengan zikir, doa, dan keyakinan penuh. Biarkan sir, cahaya rahasia hati, tetap menyala dengan keikhlasan dan kepasrahan. Sebab, seorang hamba yang yakin pada janji Allah akan selalu hidup dalam ketenangan, meski harapannya belum terwujud, karena hakikatnya yang kita cari bukan sekedar terkabulnya doa, tetapi kedekatan dengan Sang Pemberi doa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa tidak ada satupun janji Allah yang dusta. Janjinya pasti. Hanya saja, cara dan waktu pengabulannya seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Janji Allah bukan sekadar pemenuhan hajat duniawi. Janji Allah adalah jaminan akan kebaikan, keselamatan, dan keberkahan bagi hambanya. Ketika Allah menjanjikan pertolongan, maka pertolongan itu datang. Hanya saja, bisa jadi bentuknya bukan seperti yang kita bayangkan.
Maka hati yang dipenuhi keraguan tidak lagi mampu merasakan manisnya ibadah, tidak lagi peka terhadap panggilan Allah, bahkan doa pun terasa hampa tanpa ruh. Keraguan membuat seseorang berjalan dalam kegelapan. Meski mata lahiriahnya melihat, tapi mata batinnya buta. Ia mudah goyah oleh dunia, terombang-ambing oleh syubhat, dan kehilangan arah tujuan hidupnya. Sebaliknya, ketika hati jernih dari keraguan, basirah akan terang benderang, sir akan bercahaya, dan jiwa akan mantap dalam keyakinan. Di sanalah seorang hamba merasakan kedekatan yang sesungguhnya, dengan tenang bersama Allah, tentram, dan tidak mudah goyah oleh apapun selainnya. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah, menjaga hati dari keraguan adalah menjaga cahaya iman agar tetap menyala. Karena tanpa cahaya itu, hidup hanyalah kegelapan yang menipu. Nabi Ibrahim menunggu bertahun-tahun sebelum doanya terkabul hanya untuk mendapatkan keturunan. Nabi Yakub menunggu puluhan tahun hingga bisa bertemu kembali dengan putranya, Nabi Yusuf. Nabi Muhammad pun pernah menghadapi masa-masa sulit di Taif, namun beliau tidak meragukan janji Allah sedikit pun. Mereka semua adalah teladan kesabaran. Mereka tidak tergesa, tidak meragukan, dan tidak membiarkan Bashirah mereka buram. Kita seringkali berbeda. Baru sebulan berdoa, hati mulai gelisah. Baru setahun menanti, keyakinan mulai goyah. Bahkan ada yang akhirnya berkata, "Aku sudah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan." Padahal, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi Allah ingin kita memperbaiki diri sebelum menerima pemberian itu. Dan bisa jadi janji Allah baru terlihat setelah kita meninggalkan dunia ini di akhirat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, hati manusia adalah cermin. Bila ia bersih, ia akan memantulkan cahaya kebenaran. Bila ia buram, ia akan sulit melihat jalan. Bahkan bila ia gelap, ia bisa kehilangan arah. Para ulama sering menyebut dua istilah penting: basirah, mata hati, dan sir, rahasia terdalam dalam jiwa. Basirah adalah penglihatan batin yang bisa membedakan hakikat dari sekedar rupa. Sedangkan sirar adalah ruang terdalam dalam diri kita, tempat Allah menitipkan nur ilahi. Namun, ada satu bahaya besar: mata hati bisa buram dan sir bisa padam. Itu terjadi ketika seorang hamba mulai ragu pada janji Allah, berhenti berharap, dan lebih mengandalkan dirinya sendiri. Padahal Allah telah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur." Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Quran Surah Fatir ayat 5. Maka mari kita renungkan apa yang harus kita lakukan agar mata hati tetap jernih dan sir tetap bercahaya. Yang pertama, istiqamah dalam berharap hanya kepada Allah. Jangan berhenti meski belum tampak terlihat jawabannya. Berharap hanya kepada Allah adalah nafas seorang hamba. Selama seorang hamba masih mempunyai harapan kepada Allah dengan harapan yang benar, berarti ia masih hidup dalam menjalin hubungan dengan Allah. Tetapi seringkali kita diuji dengan harapan atau doa yang belum terlihat jawabannya. Kita sudah memohon lagi, dan tetap tidak ada tanda-tanda. Disinilah sebagian hati mulai buram. Banyak orang berkata, "Saya sudah berdoa, tetapi tidak dikabulkan." Padahal, hakikat doa bukanlah sekadar mendapatkan sesuatu, tapi menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Dan Allah sudah menjanjikan akan mengijabah semua doa. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Namun ternyata kabulnya doa bisa dalam bentuk
langsung diberi sesuai yang diminta, diganti dengan sesuatu yang lebih baik, ditunda sampai waktu yang tepat, dan dijadikan pahala di akhirat. Maka istiqomahlah dalam doa. Jangan berhenti meski belum tampak jawaban. Karena doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang kesetiaan seorang hamba untuk terus mengetuk pintu Tuhannya. Hati itu seperti lampu. Bila tidak diisi dengan listrik, ia padam. Dan hati, bila tidak diisi dengan zikir, ia gelap. Zikir bukan hanya tasbih, tahmid, atau tahlil di lisan. Zikir adalah kesadaran batin bahwa kita selalu bersama Allah. Zikir yang paling dalam adalah ketika hati merasa hadir di hadapannya. Bila hati jarang berzikir, ia akan diselimuti debu lalai. Perlahan, mata hati menjadi buram. Kita sulit melihat kebenaran, bahkan sulit menikmati ibadah. Sebaliknya, orang yang banyak berzikir hatinya akan bercahaya. Sirnya menyala. Dengan nur ilahi, wajahnya memancarkan ketenangan, karena ia selalu hidup dalam ingatan akan Allah. Salah satu penyebab padamnya cahaya sir adalah ketika kita terlalu menggenggam hasil. Kita ingin semua doa cepat terkabul, semua usaha langsung berhasil, semua urusan sesuai kehendak kita. Padahal Allah yang Maha Mengetahui lebih paham kapan dan bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan ikhlas, kemudian menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja sungguh-sungguh, lalu tenang karena percaya hasilnya diatur Allah dengan sebaik-baiknya. Tawakal menjaga hati dari kecewa, dari putus asa, dari buramnya basyirah. Karena orang yang bertawakal selalu yakin, apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah, seringkali kita merasa doa kita tidak terkabul, padahal janji Allah sudah hadir dalam bentuk lain. Kita meminta rezeki, ternyata Allah memberi kesehatan. Kita meminta sesuatu, ternyata Allah menjauhkan kita dari keburukan. Bukankah itu juga bentuk ijabah? Hanya saja kita tidak peka, karena hati kita sibuk menunggu sesuatu yang kita inginkan, sehingga tidak mampu melihat sesuatu yang sudah kita miliki. Syukur adalah kunci agar mata hati tetap jernih. Orang yang bersyukur tidak mudah kecewa. Ia melihat setiap hembusan nafas sebagai nikmat. Ia melihat setiap langkah sebagai karunia. Dan orang yang bersyukur dijanjikan oleh Allah, syukur adalah cahaya yang menjaga sir tetap menyala. Saudaraku yang dicintai Allah, yang paling berbahaya bukanlah doa yang tertunda. Yang paling berbahaya adalah hati yang berhenti berharap. Doa yang tertunda masih menyimpan janji Allah, tapi hati yang putus asa berarti sudah kehilangan cahayanya. Mata hati yang buram tidak lagi bisa membedakan kebaikan dari keburukan. Sir yang padam tidak lagi bisa merasakan kehadiran Allah. Inilah musibah terbesar dalam kehidupan seorang hamba. Maka mari kita jaga mata hati agar tetap jernih dengan istiqamah berdoa. Mari kita nyalakan sir dengan zikir yang terus-menerus. Mari kita tenangkan diri dengan tawakal. Dan mari kita perkuat cahaya iman dengan syukur atas setiap nikmat. Saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah ini mengajarkan kita agar tetap yakin pada janji Allah. Jangan biarkan keterlambatan menjadi sebab hilangnya cahaya iman di hati kita. Kuatkanlah basyirahmu dengan zikir. Jagalah cahaya sirmu dengan keyakinan. Sampai kapanpun dan jangan pernah meragukan janjinya, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya.
Subhanallah, betapa dalam pesan ini. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang sabar, yakin, dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Terima kasih telah menyimak renungan ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat untuk menambah iman dan menyentuh hati Anda, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semakin banyak hati yang tercerahkan oleh cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.